Mahfud MD semakin kuar-kuar ya menyerang Presiden Joko Widodo, bukannya dapat simpati, malah semakin jeblok seperti Amin Rais. Inilah Mahfud MD yang begitu getol menyerang Presiden Joko Widodo, demikian juga dengan menyerang KPK. Paling besar salah mereka juga antara lain karena pasangannya Pak Mahfud kartu mati. Nggak ada satupun yang dia bisa sumbangkan, terus terang aja. Dia ahli hukum. Kalau urusan hukum lu tanya tahu lah dikit-dikit. Tapi yang lain apa taunya? Lu tanya ekonomi, modarnya sampai modarnya nggak ngerti. Gitu. Belum Anda menuding orang, ya kan? Periksa dulu diri sendiri, ya. Mahfud, Anda tuh jangan munafik. Dia ini sekarang di PDIP berusaha jelek-jelekin Jokowi karena Jokowi itu tidak lagi dekat dengan PDIP, teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana seseorang yang hatinya busuk, itu mulutnya juga isinya busuk semua. Ya itu yang nggak boleh kita percaya, teman-teman ya. Tanya kepada Mahfud, emangnya lu kalau bukan ketua MK bisa dapat lo jet pribadi? Misalnya lu OB kerja di gedung MK, lu nyapu lantai, emangnya lu bisa dapat pesawat jet pribadi? Ya otak pakai itu Mahfud ya. Lu pejabat negara, Mahkamah Konstitusi, lu tahu hukum. Lah lu sendiri menerima pemberian private jet tuh gimana? Indonesia itu di zaman Jokowi penegakan hukumnya itu berantakan. Ya kan karena Menko Polhukamnya ini yang brengsek penggunaan jet. Pak Jokowi makin parah mainnya. Pak Jokowi itu namanya sampean ganti Mulyono Mulyadi ya Pak Kumis, atau diganti sekalipun diganti Badut, tetap namanya harum di mata masyarakat. Paham nggak Pak? Pak Mahfud. Sampean yang namanya Mahfud ini biar jempalian sampai ke ujung dunia. Namamu kamu ganti Bambang Mahfud Belgedes, tetap nggak jadi, tetap 16% nanya itu suaramu. Paham? Jangan bikin gerumbulan yang enggak. Pak Kumis. Sadar Pak Mahfud. Nasihati. Jabatan harta tidak dibawa mati. Itu sampean yang ngomong loh. Mulutnya sampean, cocotnya sampean itu yang ngomong dulu. Cocot. Pada akhirnya kualitas seseorang itu ketahuan pada saat dia kecewa. Seperti ini. Seorang Mahfud MD yang dulu saya sangat kagum dan sangat hormat. Sekarang kredibilitasnya di mata saya minus. Apa yang diucapkan oleh Pak Mahfud itu tidak pantas untuk seorang negarawan yang kemarin ikut di dalam kabinetnya Pak Jokowi. Miris bagi saya melihat sikap Pak Mahfud yang seperti losing cannon. Dan ini mengesahkan kenapa Pak Mahfud kalah. Bahkan di Madura orang tidak memilih Pak Mahfud. Karena ya seperti ini kualitas. Emang ya, kalau orang udah sakit hati dan sakit hatinya udah menjadi penyakit hati, dia akan menunjukkan sifat aslinya. Bagaimana aslinya sebenarnya sifatnya dia tuh kelihatan langsung. Dan ini nih ditunjukin secara terang-terangan loh oleh seorang Pak Mahfud MD. Dari dulu yang nggak pernah nongol di podcastnya orang, sekarang tuh sibuk gitu kan. Ngomongin Pak Jokowi kesana kemari, ngejelekin Pak Jokowi kesana kemari gitu kan. Tanya, Bu. Buat saya lucu. Dulu boro-boro berani panggil Pak Jokowi Mulyono, ya kan? Dulu ngomongnya Pak Jokowi baik, Pak Jokowi gini, Pak Jokowi gitu, dipuji-puji. Bukan puji-puji sih, hitungannya kayak penjilat jatuhnya. Sekarang ngomongin Pak Jokowi itu sekarang sudah melanggar begini begitu. Lucu ngeliatnya. Serius, grow up lah Pak, udah tua loh Pak. Dan jangan lupa lah Pak, yang memilih jalannya Bapak seperti sekarang itu kan Bapak sendiri. Dari awal begitu Bapak mau mencalonkan diri jadi wakil presiden kapan hari di Pilpres kemarin, kan Bapak juga udah ngomong sama Pak Jokowi. Udah baik-baik aja, cuman karena masalah yang Bapak alami mungkin karena Bapak gengsi kali waktu itu direndahkan sama si Fufu Fafa gitu kan.
Jadinya Bapak langsung mengundurkan diri dan bla 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 bla. Ayolah Pak, saya pikir Bapak orang yang lebih baik daripada itu. Jadi stoplah melakukan hal-hal yang kayak gini. Kalau memang Bapak bisa membuktikan omongan Bapak, nggak apa-apa, silahkan keluar-keluar. Tapi kalau misalnya Bapak nggak punya bukti dan hanya cuma cuap-cuap aja, lebih baik nggak usah ributin kesana kemari deh Pak. Buat ribut masyarakat aja, buat nggak stabil segala macam aja. Dan itu sebenarnya adalah hal yang merugikan bagi masyarakat. Pak Mahfud MD yang dulunya sebagai orang kepercayaannya Presiden Joko Widodo, sekarang menjadi mengkritik Presiden Joko Widodo dengan sangat keras. Aku yakin Pak Mahfud MD ini belum move on sama Pilpres kemarin. Dia merasa sakit hati karena dikalahkan oleh anak muda yaitu Mas Gibran. Karena kita tahu Pak Mahfud MD ini ingin sekali menjadi wakil presiden Indonesia. Mulai dari waktu Pak Jokowi kemarin menjadi calon presiden dan dia ingin menjadi wakil presidennya Jokowi, ternyata Ibu Mega tidak memilih dirinya. Dan di 2024 kemarin, Pak Mahfud MD menjadi wakil presidennya Pak Ganjar, ternyata kalah. Dan mereka kalah. Dan sekarang Pak Mahfud MD beralih menjadi kritik pemerintah, diundang sana-sini supaya mendapatkan uang. Yang dibahas adalah itu-itu saja, bahas dinasti Pak Jokowi. Kata Pak Mahfud MD bahwa dinasti Jokowi ini merusak demokrasi Indonesia. Apakah yang dikatakan Pak Mahfud MD bahwa dinasti Jokowi adalah merusak Indonesia atau membangun Indonesia lebih baik? Kita tidak tahu. Masyarakat itu menilai bahwa dinasti Jokowi ini membangun Indonesia ini lebih baik, bukan memburuk Indonesia. Karena aku lihat Pak Mahfud ini di stasiun TV manapun atau di podcast manapun yang dibahas adalah dinasti Jokowi terus. Dan apa yang dikatakan Pak Mahfud MD tentang dinasti Jokowi, bahwa dinasti Jokowi ini adalah menghancurkan negara Indonesia, itu semua tidak sesuai fakta. Karena Pak Mahfud MD itu cuma suaranya doang yang keluar gitu loh, tanpa ada bukti apapun. Semua orang juga bisa bicara asal bicara tanpa ada bukti, ya untuk apa dipercaya gitu kan. Selamat sore rekan-rekan. Kita lanjut ngerespon situasi yang makin tidak kondusif dibuat oleh orang-orang yang harusnya mereka yang berlatar belakang berpendidikan, titelnya sepanjang-panjang itu akademisi dan sebagainya. Kalau ya orang-orang yang berceloteh selama ini kelas-kelasnya E.F. Saipul, Refli Harun, sudahlah kita nggak usah anggap itu karena memang itu sudah rusak dalam, kata orang Medan itu. Nah, ini 1-2 hari ini saya lihat malah videonya Pak Mahfud yang justru menyerang Pak Jokowi sampai mengatakan Pak Jokowi itu bisa dilengsarkan seperti Soeharto. Ini dasarnya seperti apa? Kenapa Pak Mahfud ini jadi ikut kesurupan gitu? Soeharto itu case-nya beda bos gitu. 32 tahun kita seperti itu, masa Bapak lupa? Masa Jokowi terus bisa makan seperti itu gara-gara beliau tidak mendukung PDIP, terus menjadikan Gibran sebagai mendukung Gibran untuk wapresnya Pak Prabowo dan 02 menang. Masa kok terus marahnya seperti itu? Terus ketularan Bu Megawati gitu, yang mutungan kayak gitu. Kalau Bu Mega ya sudah kita tahu dari dulu seperti itu gitu. Makanya kita nggak pernah respect sama dia gitu. Kalau orang-orang PDIP ya silakan menjadi kader partai, itu urusan orang partai gitu. Kalau kita ini kan nggak ada urusannya itu. Jadi mana yang baik untuk negeri ini ya itu yang kita dukung. Gitu. Makanya kenapa 02 itu menjadi menang 58,8% itu ya karena memang itu pilihan rakyat, nggak bisa ditolak. Jangan di-framing dengan kecurangan, dengan segala macam. Sudah dicoba ke MK, kalah, sekarang ke PT UN dan sebagainya. Jadi seperti yang dikatakan almarhum Gus Dur, ya benar. Jadi Bu Megawati itu nggak pernah menghargai hukum. Jadi dia dengan pikirannya sendiri saja ke jalan itu, ya kan? Tapi ya silakan sajalah karena kita juga nggak mau buang-buang waktu ngurusin orang yang berpikirnya culas seperti itu. Tapi adalah Pak Mahfud MD. Ini problem sistem yang harus kita address, dan itu bukan salah Pak Jokowi aja. Kenapa DPR itu melempem dan tidak mengontrol Jokowi? Ya tanya ketua umum partai. Bukan karena disandra. Bukan karena disandra dong.
Artinya kalian jangan-jangan memang ada pesta pora menyandera diri secara masif sehingga saking tersanderanya kalian gak berani apa-apa. Loh, kalian mau menyandera diri. Bukan Pak Jokowi yang menyandera kalian, kalian menyandera diri. Kalian maling di departemen-departemen itu. Akhirnya tersandera di mata hukum. Loh, kok Pak Jokowi yang salah? Ini tolong dikoreksi sebagai problem sistem. Ini yang tidak dilihat oleh sebagian teman-teman. Kita juga begitu dong. Ini orang-orang kok tiba-tiba sudah, saya mohon maaf ya, termasuk Pak Mahfud yang Anda bilang tadi, kok kayak begitu ngomongnya. Kenapa kita nggak memikirkan sesuatu yang lebih agung daripada itu? Untuk pelajaran masa depan. Loh, Anda sendiri kan nggak ngambil pelajaran. Waktu IKN itu diputuskan, Pak Mahfud ada di situ sebagai koordinator Polkam. Waktu reformasi pengadilan dilakukan, Pak Mahfud ada di situ. Waktu apa yang terjadi pada KPK, Pak Mahfud ada di situ. Semua ada, dan beliau adalah penanggung jawab utama. Termasuk penyelenggaraan pemilu 2024 ini, penanggung jawab hariannya adalah Pak Mahfud. Dan lebih hampir 4 tahun lah beliau ada di situ. Kalau ada pengadilan tuh yang kita adili ini kan Pak Mahfud sebenarnya. Karena dia penanggung jawabnya gitu loh. Saya kira berlebihanlah teman-teman itu. Mari kita melihat ini sebagai transisi yang baik. Antara pemimpin ini gayung bersambut. Antara pemimpin. Dalam demokrasi itu nggak akan ada pemimpin yang jahat. Terlalu liberal negara demokrasi itu. Apalagi sekarang ini ada handphone. Yeah. Kenapa Tuhan tidak membunuh iblis? Bukankah iblis memproklamirkan untuk oposisi terhadap Tuhan? Kenapa Tuhan biarkan iblis? Karena itu pelajaran. Iya, iya. Dan kenapa semua Tuhan orang harus izinkan juga iya untuk dong. iblis menggoda. Iya ya dong. Kan kita harus waspada. Nggak apa-apa. Ada orang yang tidak selesai dengan itu semua, ya nggak apa-apa. Kan show must go on kan. Kita harus terus berjalan ke depan, dan karena itulah konsolidasinya harus lebih kuat. Itu saja menurut saya. Nggak usah khawatir juga. Jadi Bung mengibaratkan ini ada antara malaikat dan iblis nih. Publik ini mau mendengarkan iblis atau malaikat kan begitu ya. Saya dari dulu cukup banyak pikiran begitu ya. Kalau kemudian dianggap demokrasi kita turun sekarang, nilainya juga indeks korupsi, itu bukan karena kontribusi atau kelemahan seorang presiden, tetapi memang itu karena partai-partainya sendiri, ya kan? Berulang kali menyatakan ke publik, saya banyak belajar dari presiden, dari pimpinan saya, dari atasan saya. Menurut Bung, apakah pernyataan Pak Prabowo seperti itu basa-basi atau itu memang benar adanya? Saya sendiri akan mengatakan bahwa saya juga banyak belajar dari Pak Jokowi. Oh ya? Padahal Bung kan pengkritik nomor 1. Iya, makanya itu yang saya bilang ya. Pak Prabowo pernah bilang gini sama saya. Ya. Kita lagi ngobrol terbatas nih. 2-3 orang dia bilang, Pak Ari, kalau soal geopolitik, soal internasional, soal militer, saya ngerti. Tapi kalau bicara mikromanajemen politik ini, kita mesti belajar dari Pak Jokowi. Pak Jokowi itu karena jarang ngomong, mungkin lebih banyak mikir dan membuat keputusan. Yang kita mungkin menganggapnya itu adalah refleksi dari ketidakmampuan atau kebodohan gitu. Ternyata dia bikin keputusan. Itu yang saya bilang, saya pernah debat sama orang di luar negeri ya. Karena saya bernuansa bahwa Pak Jokowi itu seolah-olah nggak suka baca, terus nggak suka pidato gitu kan. Dia bilang gini sama saya, Fahri, coba kamu pikir ya, bagaimana ada orang menang 2 kali di pilkada, dia bilang, kota 2 kali, lalu dia menang di gubernur, di ibu kota, ya, lalu kemudian menang 2 kali sebagai presiden, terus kamu anggap dia orang biasa, come on, dia bilang, coba pikir ulang. Saya terpana dengan pikiran itu. Jadi kita ini kan kadang-kadang senang dengan yang hura-hura, yang wah begitu ya. Tapi kita tidak sadar bahwa orang itu punya kekuatan. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah kekuatannya. Dan kekuatannya itu masih ada. Apalagi umur beliau itu masih lebih muda dari Pak Prabowo. Dia juga punya kekuatan. Karena itulah kita membangun satu mekanisme agar dia berfungsi dan bermanfaat bagi bangsa ini ke depan. Orang tuh nggak boleh tiba-tiba hilang. Tentang apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya. Sebagai bahkan Pak Jokowi pernah mengatakan ke Pak Mahfud pada saat beliau mundur sebagai Menko Polhukam 2 Februari 2024 pada saat Pilpres kemarin itu,
Bahkan Pak Jokowi memuji Pak Mahfud sebagai satu-satunya Menko Polhukam terlama selama beliau menjabat sebagai presiden. Ya. Terlama, ada 4 tahun, ya kan? Artinya itu pun kan Pak Mahfud mundur ya, Bukan karena diberhentikan, Ya. gitu lah. Tetapi saat ini tudingan-tudingan atau opini-opini dari seorang Mahfud MD, ya kan? Itu seolah-olah memori yang baik tentang atasannya lu kok tiba-tiba entah taruh di mana ya. Nah, ini agenda apa yang sedang diusung oleh Pak Mahfud menurut seorang Fahri Hamzah? Mungkin Pak Mahfud kurang memikirkan keputusan-keputusan politiknya yang membuat beliau berada dalam goncangan yang cukup berat lah gitu. 2019 itu Pak Jokowi kan ingin Pak Mahfud. Ya. Tapi kan Pak Mahfud nggak sadar bahwa yang menolak beliau bukan Pak Jokowi. Partai-partai. Nah, yang menolak itu, ya saya nggak sebut, tapi yang jelas bukan Pak Jokowi. Setelah itu, Pak Jokowi menang. Bicara tentang wacana pemakzulan presiden. MD merupakan salah satu orang yang terlibat dalam pembicaraan narasi pemakzulan presiden. Nah, saya ingin bertanya sebelum saya mengomentari hal ini. Apakah ketika sekelompok orang ingin masuk ke dalam kantor Menko Polhukam dan membicarakan suatu narasi, apalagi ini narasi pemakzulan presiden salah satu di antaranya, apakah mereka tidak memberikan tujuan tertentu ketika mereka ingin masuk ke kantor Menko Polhukam? Karena seperti ini, kalau misalkan saya itu ingin masuk ke dalam suatu kantor dinas atau kantor bupati dan ingin membicarakan suatu hal tertentu, maka saya terlebih dahulu akan menulis surat dan juga serta tujuan kedatangan saya dan hal-hal yang akan dibicarakan. Tapi kalau misalkan melihat seperti ini, anggap saja berita ini benar bahwa Anda terlibat dalam narasi pemakzulan presiden, maka saya pikir Anda sudah menyalahi prosedur yang berlaku. Mungkin secara sadar tidak sadar, secara langsung, secara sengaja tidak sengaja, Anda tidak atau membiarkan mereka untuk masuk ke kantor Anda membicarakan tentang narasi pemakzulan presiden. Karena nggak mungkin Anda nggak tahu soal tujuan kedatangan mereka dan hal-hal yang akan mereka bicarakan. Nah, kalau sempat itu memang terjadi dan Anda memang dengan sengaja membiarkan hal itu, ya saya pikir itu sangat adalah hal yang tidak etis dan tidak layak Anda lakukan sebagai posisi Anda sebagai Menko Polhukam dan juga Anda merupakan bawahan daripada presiden saat ini, ya. Anggap saja seperti ini. Bisakah kita datang ke kantor polisi untuk membicarakan cara membuat kejahatan, ya, cara membuat tindakan-tindakan kriminal? Kan tidak mungkin. Sama seperti halnya kepada kasus ini. Ketika Anda membiarkan sekelompok orang itu yang setuju dengan petisi 100 untuk masuk ke kantor Anda dan membicarakan tentang pemakzulan presiden, maka saya pikir itu adalah hal yang tidak etis Anda lakukan sebagai seorang Menko Polhukam dan juga saat ini Anda masih merupakan bawahan Presiden Jokowi. Jadi Anda nggak layak untuk membicarakan soal itu. Apalagi dalam poin ya pembicaraan Anda atau pernyataan Anda mengatakan bahwa masalah tentang narasi pemakzulan presiden itu disampaikan kepada DPR. Anda tahu tentang hal itu, tetapi kenapa Anda masih menerima mereka untuk membicarakan tentang narasi pemakzulan presiden? Ya, saya pikir apakah ini hanya sebuah hoax yang dihembuskan oleh segelintir orang? Tapi kalau ini hoax, tetapi kenapa ada pengakuan dari Faisal yang merupakan orang yang menyetujui tentang petisi 100 narasi pemakzulan presiden itu, bahwa Anda ya secara tidak langsung juga menyetujui hal itu, ya, narasi pemakzulan presiden dan juga pemilu yang diadakan itu tanpa presiden. Nah, saya ingin mengatakan bahwa jangan karena ambisi pribadi, jadi ya Anda itu dibutakan oleh kekuasaan yang bersifat semu. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan kita punya bukti, cuma apakah bukti itu menjadi bukti hukum atau tidak nanti MK. Izin masyarakat bawahan ingin berkomentar. Di sini saya melihat bahwa pernyataan dari Profesor Mahfud itu seolah-olah bahwa Profesor itu belum terlalu percaya diri ya menjadi orang paling depan untuk mengajukan hak angket. Karena apa? Karena Profesor Mahfud belum terlalu percaya dengan bukti-bukti yang ada.
Ya, makanya Profesor belum terlalu percaya diri. Atau jangan-jangan belum ada dukungan dari pimpinan PDIP. Karena tanpa PDIP, ya, hak angket tidak akan berjalan, Prof. Ya, Prof itu kelihatan seperti ada yang sedang menggenjot Prof itu dari belakang. Begitu, kelihatan sekali. Ini hanya pemikiran kami orang masyarakat biasa. Ya, saya tidak sekolah. Saya punya pemikiran hanya sebatas ini saja. Jadi, tolong Profesor pikirkan baik-baik ya. Sebelum menjadi orang paling depan untuk mengangkat hak angket ini, pikirkan dulu baik-baik. Karena ingat, Bapak Jokowi, dia memegang kartu as semua orang yang berada di dalam kabinetnya. Jadi ini saya menganggap bahwa ini masih sebagai gertakan saja. Ya, belum tindak lanjutnya belum ada. Sisi terangnya itu belum ada. Ini hanya gertakan saja. Oke? Salam hormat.